Kapayunan bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, Pondok Modern Darussalam Sukaraja, anu kusim kuring dipihormat oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kapayunan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pangaosan Ahad pagi di Pondok Modern Darussalam Sukaraja, anu kusim kuring dipihormat oge dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Para ustad, santri-santri Pondok Modern Darussalam Sukaraja yang kami banggakan dan Allah muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwa nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Allahu rabbi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, berkat inayahnya kita semuanya bisa berkumpul di masjid atau di musola As-Sayuti Pondok Modern Darussalam Sukaraja dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam mudah-mudahan tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang terang benderang oleh ilmu pengetahuan yang mana manfaatnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian Ahad pagi di Pondok Modern Darussalam Sukaraja yang kami hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan Ahad pagi ini, insya Allah kami akan menyampaikan tema yang berkaitan dengan tipu daya setan, ya. Fi makaris syaiton, ya, tentang tipu daya setan. Sebelum membahas tentang tipu daya setan, kita akan membahas sedikit tentang penciptaan setan. Setan itu sebagaimana kita ketahui bersama, ya, setan ini dibuat dari api, ya, sedangkan manusia dibuat dari tanah. Inilah awal mulanya mengapa setan enggan, ya, menghormati Nabi Adam, menghormati manusia, karena setan merasa lebih tinggi, ya, lebih hebat, ya, lebih kuat dan lain sebagainya, merasa sombong karena setan diciptakan dari api sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Ya, itu awal mula setan itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita bahas penciptaan setan. Hari ini kita akan membahas tentang tipu daya setan. Ya. Sebenarnya setan itu sebelumnya makhluk Allah yang sangat indah itu. Ya. Pemimpin para malaikat itu. Karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau, ya, menghormati Nabi Adam, sujud penghormatan kepada Nabi Adam, maka dikutuklah setan menjadi makhluk yang paling jelek, ya, makhluk yang paling mengerikan, ya, wajahnya itu. Nah, kemudian dikutuklah oleh Allah Subhanahu wa taala dan setan dikasih keleluasaan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda, untuk menipu manusia supaya masuk perangkapnya sehingga masuk ke dalam golongannya. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang tipu daya setan fi makaris syaiton. Qala rajulun lil Hasan, ya, ada seseorang mendatangi Hasan Basri, ya. Ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, ayana musyaiton, wahai bapaknya Sa'id, wahai Hasan Basri, ya. Apakah setan itu tidur? Ayana musyaiton,
Fatabas sama, kemudian Hasan Basri senyum dengan pertanyaan seseorang ini. Waqala launama lastarohna. Kalau setan tidur, tentu kita pasti bisa istirahat. Kita bisa tenang, kita bisa istirahat, dan tidak akan digoda oleh godaan setan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, setan ini gak pernah tidur. Gak pernah berhenti untuk menggoda dan menipu kita supaya masuk ke dalam golongannya. Kemudian seseorang itu bertanya kembali kepada Hasan Basri, Faizan la kholaso lil mu'mini minhu. Berarti gak ada kesempatan untuk selamat, ya, bagi seorang mukmin, bagi kita ini gak ada kesempatan selamat dari godaan setan. Kemudian Hasan Basri menjawab, "Na'am." Ya, lahu sabilun ila daf'ihi. Tetapi seorang mukmin itu mempunyai jalan. Seorang mukmin itu mempunyai cara ila daf'ihi, ya, untuk menahannya, ya, untuk menahan godaannya, untuk menangkal godaannya, wa tad'ifi, ya, wa tad'ifu quwwatihi, dan untuk melemahkan kekuatan setan. Ya betul, memang setan itu mempunyai 1000 cara, bahkan jutaan cara untuk menggoda manusia, untuk membisiki manusia. Tetapi kata Hasan Basri, seorang mukmin itu mempunyai satu cara yang bisa menangkal godaannya, yang bisa melemahkan kekuatan setan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mu'mina yundi saytonahu kama yundi ahadakum ba'irahu fi safarihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu bisa menguruskan setan, bisa mengecilkan setannya. Kama yundi ahadakum ba'irahu. Sebagaimana salah seorang di antara kalian mengecilkan untanya, menguruskan untanya fi safarihi, di perjalanannya. Jadi yang namanya unta, yaitu makhluk Allah, ya, binatang yang mempunyai keistimewaan. Itu menumpuk makanannya, menyimpan minumannya itu di punduknya itu. Jadi kalau misalkan sekali minum itu unta tuh bisa berember-ember tuh banyak banget. Tetapi tidak langsung dihabiskan. Jadi disimpan di punuknya. Ketika dia melakukan perjalanan jauh, dia minum sedikit-sedikit dari punuknya itu. Nah ini unta itu kalau melakukan perjalanan jauh nanti semakin mengurus itu. Jadi cadangan airnya itu semakin habis, maka beratnya itu semakin mengecil. Nah dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya, ya, seorang mukmin itu bisa menguruskan setannya sebagaimana seseorang yang melakukan perjalanan bisa menguruskan untanya. Waqala Ibnu Mas'ud, ya, ahli hadis Ibnu Mas'ud mengatakan, Syaitonul mu'mini mahzulun. Setannya orang mukmin itu mahzul. Setannya orang mukmin itu dhaif. Setannya orang mukmin itu lemah. Ya. Memang diantara kita ini, manusia ini dikasih, ya, selalu diiringi oleh dua makhluk, yaitu ada setan, ada malaikat. Makanya di film-film itu suka ada membisiki, kamu harus melakukan ini, setan. Kata malaikatnya jangan. Nah itu ternyata kita ini selalu diiringi oleh dua makhluk. Ada setan, ada malaikat. Tergantung kitanya, kita ini mau ngikut perkataan setan atau mau ikut perkataan malaikat. Nah seperti itu. Nah, setan seorang mukmin itu bisa dikuruskan. Setan seorang mukmin itu bisa dilemahkan. Ya, setan seorang mukmin itu bisa dikecilkan kekuatannya. Waqala Qais bin Al-Hujjaj. Qais bin Al-Hujjaj berkata, ini seorang ahli hadis juga, ya, qala li syaitani, kata Qais bin Hujjaj, setan saya berkata kepada saya,
dakhaltu fika wa ana mislul jazuri, ya, mislul ibil, ya. Saya masuk ke tubuhmu, dan ketika saya masuk ke tubuhmu, saya ini seperti unta. Gedenya itu, besarnya itu segede, ya, sebesar unta. Wa anal an mislul usfuri. Sekarang saya seperti burung piit, burung pipit. Nah, burung pipit. Jadi setannya mengecil nih. Ya. Jadi ada setan masuk ke dalam tubuh Qais bin Al-Hujjaj. Itu setannya itu gede, segede unta. Ya, beberapa saat kemudian, ya, setannya ini mengecil. Sekarang jadi kecil sekecil burung piit, burung pipit. Bayangkan tadinya gede, segede unta, kemudian sekarang kecil jadi burung piit. Ya, usfur. Wa qultu, ya, lima dzaka. Kemudian Qais bin Al-Hujjaj, ya, bertanya, apa yang menyebabkanmu menjadi kecil seperti burung piit? Qala tudzibuni bidzikrillahi ta'ala. Ya, kamu, ya, membuatku lemah, ya, mengecilkan kekuatanku dengan cara zikrullah, dengan cara zikir kepada Allah. Nah, ini salah satu senjatanya. Setan yang ada di kita yang selalu menggoda setiap hari, tidak pernah tidur, itu bisa dilemahkan kekuatannya, bisa dikuruskan, bisa dikecilkan dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, ini kalau kita banyak zikir, nanti setannya akan segede burung piit itu. Ya, tapi kalau misalkan nggak zikir, makan nggak baca doa, masuk kamar mandi nggak baca doa, mau tidur nggak baca doa, tadinya setan segede unta, mungkin udah segede raksasa itu. Ya, dia makan lagi tambah gede itu. Karena kita nggak berzikir, maka amat sangat mudah sekali untuk menggoda kita. Bahkan mungkin naudzubillah summa naudzubillah, si itu mah gak usah digoda aja sudah tergoda. Jadi mungkin jadi temannya setan nanti. Ya, itulah temannya setan itu ketika Ramadan dia masih melakukan maksiat. Karena gak usah digoda juga, setan juga udah malas. Ya, udah malas itu karena udah jadi temannya. Maka supaya setan itu jadi kecil kekuatannya, supaya setan itu jadi lemah, maka kita ini usinafsibayakum harus banyak-banyak berzikir. Alhamdulillah anak-anak di sini suka berzikir. Ya, ada zikir pagi sama zikir petang di sini. Zikir pagi itu dilaksanakan sebelum sholat subuh. Zikir petang dilaksanakan sebelum sholat maghrib, menjelang sholat maghrib. Yaitu terkumpul dalam Al-Ma'surat. Al-Ma'surat itu zikir, ya, doa-doa, ya, Al-Ma'sur, ya, doa-doa yang diambilkan dari Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, itu karangan Hasan Al-Banna. Alhamdulillah anak-anak semuanya itu zikir untuk menjaga diri dari godaan setan dan supaya dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membacanya pagi hari, ya, akan Allah lindungi dari pagi sampai sore. Kalau kita bacanya sore hari, Allah lindungi kita dari sore sampai pagi. Maka harus wajib anak-anak di sini wajib membaca Al-Ma'surat. Fa ahlu taqwa la yata'adzaru alaihim saddu abwabis syaiton. Ahli takwa, ya, orang-orang yang bertakwa, tidak ada kesulitan bagi mereka untuk, ya, tergoda oleh bujuk rayuan setan melalui pintu-pintunya yang sangat banyak. Wa hafidhaha bil hirasah. Dan orang-orang takwa ini bisa menjaga dari godaan-godaan setan yang sangat banyak. Ya. A'ni al-abwab az-zahirah wa turuqa al-jaliyah allati tufdi ilal ma'asi az-zahirah. Banyak sekali pintu-pintu setan, banyak sekali jalan-jalan setan yang mengakibatkan kepada kemaksiatan yang nyata, ya, yang mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Wa innama yata'assaruna fi turuqil ghamidah fa innahum la yahtaduna ilaiha fayuhrisuna. Sesungguhnya pintu-pintu setan itu, ya,
jalan-jalan setan itu sangat banyak sekali. Itu bercampur dengan satu pintu, ya, satu pintu malaikat. Tetapi orang-orang yang bertakwa ini, orang-orang yang bertakwa, mereka tidak bisa digoda. Mereka tidak mengalami kesulitan untuk menemukan pintu malaikat. Ya. Li'anna al-abwaba al-maftuha ilal qalbi lisaiton kasiroh wa babal malaikah babun wahid. Ya, pintu malaikat itu ada satu, tetapi pintu-pintu setan sangat banyak sekali. Tetapi bagi orang bertakwa itu tidak ada kesulitan baginya untuk menemukan satu pintu malaikat ini walaupun bercampur dengan pintu-pintu setan yang sangat banyak sekali. Ya, jadi pada intinya orang bertakwa itu bisa mengendalikan dirinya dari godaan setan, bisa menjaga dirinya dari godaan setan walaupun pintu-pintu setan, jalan-jalan setan amat sangat banyak sekali. Wa qad iltabasa dalikal bab al-wahid bihadil abab al-katsirah. Ya. Pintu satu, ya pintu malaikat yang satu itu telah bercampur dengan pintu-pintu setan yang banyak. Fal abdu, seorang hamba Allah, fiha, ya, dalam menemukan pintu malaikat ini, kal musafiril ladzi yabqa fi badiyatin katsiratit turuq. Seperti seorang musafir, ya, yang masuk ke dalam perkampungan yang sangat kampung sekali. Ya, mungkin di kita sudah nggak ada perkampungan ini. Lewi Kijing ini kan sekarang udah jadi banyak, udah lumayan itu. Ya, pokoknya mungkin di pedalaman lah. Ya, jadi seseorang masuk ke pedalaman, ya, gomidatul masalik fi lailatin mudlimah. Jadi jalannya itu samar. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam perkampungan, ya, yang sangat kampung sekali dalam keadaan fi lailatin mudlimah, dalam keadaan malam yang sangat gelap. Bayangkan kita masuk ke perkampungan, ke suatu dusun, kemudian kita ingin masuk pintu malaikat yang satu, ya, sedangkan pintu malaikat yang satu itu bercampur dengan pintu-pintu setan yang sangat banyak sekali. Bagaimana kita bisa mendapatkan pintu malaikat yang satu, sedangkan pintu malaikat ini bercampur dengan pintu-pintu setan yang lain. Nah, kita masuk ke perkampungan, kemudian dalam keadaan gelap gulita, dan kita akan ingin memasuki pintu malaikat. Nah, fala yakadu ya'lamut tariqa illa bi'ainin basirah. Maka tidak mungkin kita ini mengetahui pintu malaikat kecuali dengan, ya, bi'ainin basirah, dengan mata yang bisa melihat. Wa tulu'i samsin musriqah, dan dengan bantuan sinar matahari. Ya, kalau misalkan dalam keadaan gelap gulita kita tidak bisa menemukan pintu malaikat. Kalau dengan keadaan mata yang tidak bisa melihat, maka kita tidak bisa menemukan pintu malaikat. Nah, jadi dua syaratnya untuk menemukan pintu malaikat dengan dua cara. Yang pertama bi'ainin basirah, dengan mata yang bisa melihat. Yang kedua watulu isamsin musriqah, dengan cara bantuan sinar matahari. Wal ainul basirah hahuna fil qalbil musaffa bittaqwa. Nah, mata yang bisa melihat ini adalah hati yang diliputi dengan ketakwaan. Nah, jadi yang bisa melihat pintu malaikat itu adalah orang-orang yang bertakwa. Secara umumnya, secara mudahnya, orang takwa itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan di kitab sini, di kitab Mukashafatul Qulub ini, bahwa takwa itu artinya adalah takut kepada Allah. Ya, orang yang takut kepada Allah dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi. Ya, dalam keadaan sepi itu takwa. Nah, jadi pintu malaikat yang satu yang bercampur dengan banyaknya pintu setan itu bisa diketahui dengan ainun basirah, yaitu dengan ketakwaan.
Yang kedua, ya, asamsu al-musriqahuna, yakni al-ilmu al-ghaziru al-mustafadu min kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pancaran sinar matahari, ya, yang di sini dimaksud di sini adalah ilmu, ya, ilmu yang banyak yang didapatkan dari kitabullah, dari Al-Qur'an, ya, wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan dari al-hadis, dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini bisa selamat dari godaan setan dengan dua jalan. Satu, dengan jalan ketakwaan. Dua, dengan jalan ilmu yang didapatkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, tentunya dari penjelasan-penjelasan ulama yang mengambil, ya, penjelasan itu mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, itu dua cara untuk menghadapi godaan-godaan setan. Ya, tadi di awal dikatakan dengan zikir, kedua dengan ketakwaan, ketiga dengan ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari Rasul membuat garis, satu garis, seret. Rasul membuat garis. Waqala, ya, kemudian Rasul berkata, hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Satu garis ini jalan Allah. Summa khatta khututan an yaminil khatti wa an shimalihi. Kemudian, ya, Rasul menggambar lagi garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ini jalan Allah. Kemudian membuat garis banyak di sebelah kanan, sebelah kiri juga membuat garis banyak. Ya. Summa qala, kemudian Rasul berkata, hadhihi subulun ala kulli sabilin min hasyaiton yad'u ilaihi. Ini jalan-jalan setan yang mana setan, ya, mengajak kepada jalannya. Dari sini kita mengetahui bahwasanya jalan menuju Allah cuman satu. Sedangkan jalan menuju setan sangat banyak sekali. Maka kita ini harus terus berhati-hati. Ya. Summa tala. Kemudian Rasul membacakan ayat Al-Quran, Quran surat Al-An'am ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini adalah jalanku, ya, kata Gusti Allah, ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'u as-subula, jangan mengikuti jalan-jalan setan yang banyak. Fatafarraqa, kalau kalian mengikuti jalan-jalan setan maka kalian akan bercerai-berai. Fatafarraqu bikum an sabilihi, maka kalian tidak akan mendapatkan jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di kitab ini ada cerita, ya, dulu ada rohib, ada pendeta yang taat, ya. Kemudian setan mendatangi seorang budak perempuan, ya, seorang perempuan kemudian dicekek sama setan, dicekek, kemudian bilang ke keluarganya, dia sakit nih, dia tidak akan sembuh, obatnya ada di si pendeta, ada di si rohib. Maka si perempuan tadi dibawa oleh keluarganya ke pendeta, ya, ke pendeta yang taat zaman dulu ini. Kemudian pendeta itu tidak mau menerimanya, karena kan ini kan perempuan, ya, masih muda, anaknya perempuan. Nah, nggak mau, silakan berobat ke yang lain.
Akhirnya setan terus ngomong ke keluarganya, itu obatnya ada di pendeta, gak ada obat kecuali di pendeta. Desak terus, akhirnya pendetanya menerima, ya sudah. Ya, akhirnya masuk ke dalam ruangan, ya, kemudian ketika pendeta ini mau mengobati si perempuan tadi, datanglah setan, ya kan, datanglah setan. Dibuatlah indah, dibuatlah cantik perempuan ini di depan pendeta tadi. Udah, ini gak ada siapa-siapa, kamu lakukan aja, ya, zina aja sama perempuan itu, gak ada yang tahu, kan lagi diobatin sama kamu. Nah, terus digoda terus, akhirnya pendeta itu menuruti omongan setan, ya, ya terjadilah ya, apa yang terjadi, ya, kemudian setan ini diomongin ya, digoda lagi sama pendeta ini digoda lagi sama setan. Kamu ini sudah melakukan hal yang tidak harus dilakukan, nanti kamu ketahuan sama keluarganya, lebih baik ini kamu bunuh saja, gitu kan, kamu bunuh saja daripada kamu diketahui nanti kamu malu, kamu kan pendeta. Ya. Akhirnya daripada malu, dibunuhlah perempuan tersebut. Kemudian bilang saja ke keluarganya, dia itu mati gitu, dia gak bisa diselamatkan karena dia kena penyakit tadi. Selesai, kemudian dikasihkan ke keluarganya, kemudian dikubur, ya, kemudian keluarganya dibisiki sama setan lagi. Itu nggak mati itu, dia diperkosa, kemudian dia dibunuh oleh pendeta tadi. Kemudian datang ya kepada pendeta tadi, datang lagi, diambil ya pendeta tadi, kemudian mau dibunuh juga sama keluarganya. Kemudian pendetanya dibisiki lagi sama setan. Nah, sebetulnya saya yang mencekik ya perempuan yang kamu hamili, kemudian saya juga yang mengarahkan keluarganya untuk berobat kepada kamu. Kalau kamu pengen selamat, gampang. Caranya kamu sujud kepada saya 2 kali. Ya, akhirnya pendeta ini biar selamat sujud kepada setan 2 kali. Setelah sujud 2 kali, ya setelah sujud 2 kali kepada setan, setannya berkata kepada pendeta, saya berlepas diri dari segala sesuatu yang menimpa kamu. Akhirnya ditinggalkan, sudah kufur, sudah kafir, udah lengkap itu. Ditinggalkan, akhirnya dibunuh. Ya, makanya ya seperti halnya orang-orang kafir ya yang dituliskan ini di surat Al-Hasr al-ayah 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama salis syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka. Sebagaimana orang-orang musyrik, sebagaimana orang-orang kafir berkata, ya, sebagaimana setan yang berkata kepada manusia, ukfur, kufurlah kamu, ya, jadilah kufur kamu. Falamma kafara, ketika manusia kufur, qala inni bari'un minka. Maka setan berkata, saya berlepas diri dari kamu. Nah, jadi nggak tanggung jawab dia setan. Memang dia menggoda, tugasnya menjerumuskan, setelah terjerumus tidak mungkin dia akan membantu. Naudzubillah ya, summa naudzubillah. Ya, seperti itu. Setan ini jalannya banyak sekali. Ya, setan ini jalannya banyak sekali. Maka Nabi Adam, ya, Nabi Adam ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, qad salat tahu, ya, qad salat tahu alayya, ya, fala amtani minhu illa bika." Ya Allah, Engkau telah memberikan kekuasaan kepada setan untuk menguasaiku karena jalannya banyak tadi. Dan aku tidak mampu kecuali meminta pertolongan kepada Engkau. Ya. Kemudian Allah berkata, qala la yuladulaka waladun illa waqaltu bihi man yahfaduhu minal malaikah. Tenang saja, wahai Adam, ya, tidak dilahirkan seorang anak Adam, seorang manusia, ya, ke dunia ini kecuali kami telah memberikan satu orang penjaga dari malaikat. Jadi setiap tadi ya seperti yang kami sampaikan di awal,
setiap manusia itu dilahirkan itu sudah dikasih satu malaikat yang menjaga. Nah, jadi setiap manusia yang dilahirkan itu sama Allah dikasih yaitu malaikat yang menjaga. Nah, makanya tadi ada malaikat, ada setan. Ya. La yuladu laka waladun illa waqaltu bihi man yahfaduhu minal malaikah. Tidak ada seorang manusia pun yang dilahirkan ke dunia ini kecuali kami mengasih satu orang penjaganya dari malaikat. Qala zidni, ya, kata Nabi Adam, tolong tambahi lagi ya Allah. Ya, baik. Qala, Allah berkata, al hasanatu bi asri amsaliha. Manusia kalau berbuat kebaikan dibalas 10 kali lipat. Nah, ini udah luar biasa. Jadi kita berbuat kebaikan sama Allah diganjar 10 kali lipat. Tetapi ya, ketika bulan Ramadan bukan 10 kali lipat lagi, berlipat-lipat. Ya. Ada di hari-hari tertentu itu berlipat-lipat. Nah, ini 10 kali lipat itu secara umum. Ya. Qala zidni, kata Nabi Adam, tolong tambahi lagi. Qala, Allah berkata, la anzi'u minhum at-taubah madamat arwahuhum fi abdanihim. Kami, ya, kata Allah, aku tidak mencabut taubatku selama ruh-ruh masih melekat di badan. Jadi Allah akan mengampuni manusia yang berdosa, yang bermaksiat selama manusia itu masih hidup, selama arwahnya masih melekat di badan. Jadi banyak itu kesempatan untuk bertobat. Tapi naudzubillah jangan sampai kita ini bertobat menjelang kematian. Naudzubillah. Ini nggak baik gimana Gusti Allah. Ya. Satu, dikasih penjaga bagi kita, setiap manusia yang dilahirkan dikasih penjaganya malaikat. Yang kedua, berbuat kebaikan dibalas 10 kali lipat. Yang ketiga, menerima semua tobat menerima semua tobat manusia selama manusia itu masih hidup, selama arwahnya masih ada di dalam badan. Ya. Kecuali satu dosa, yaitu dosa syirik, dosa musyrik yang bahkan diampuni. Qala zidni. Nabi Adam minta lagi, tolong tambahi lagi, tambahi lagi. Qala, Allah Subhanahu wa taala berkata, aghfir lahum wala ubali. Saya mengampuni semua manusia. Ya, tadi kecuali syirik tadi, dan saya gak peduli. Manusia semuanya diampuni sama Allah. Bahkan pernah kita mendengarkan cerita orang yang bunuh manusia sejumlah 99 orang gitu kan. Diampuni dosanya sama Allah. Ya kan? Diampuni dosanya. Qala, kemudian Nabi Adam berkata, iktafaitu. Ya, cukup. Nah. Faqala iblis, nah iblis juga nggak mau kalah nih. Tadi Nabi Adam dikasih. Qala iblis, ya Rob, ja'alta fi bani Adam ar-rusula. Ya. Engkau ya menjadikan ya di kalangan Bani Adam tuh ada utusan. Ya. Wa unzilat alaihimul kutub. Dan kau juga ngasih kepada utusan itu kitab-kitabmu. Fama rusuli. Kemudian siapa utusanku, kata iblis itu. Qala, Allah menjawab, utusan kamu ya wahai iblis, ya, al-kahin. Utusanmu itu adalah dukun. Maka dukun ini adalah utusan-utusan iblis. Utusan-utusan iblis itu adalah dukun. Ya, maka nanti ya, setelah ini jangan sampai datang lagi ke dukun. Ya. Dukun. Ya, karena ada hadisnya tuh, dukun tuh. Man sa'ala apa namanya dukun tuh? Data man sa'ala man atarofan. Man ata arrofan fasa'alahu an say'in lam tuqballahu salatun arba'ina lailatan. Barang siapa yang datang kemudian bertanya sesuatu kepada dukun, hanya bertanya saja, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Nah, na'udzubillah. Enggak diterima 40 malam salatnya. Maka utusan setan ini adalah dukun al-kahin. Qala fama ya, fama hadisi ya.
fama hadisi. Ya. Apa hadis-hadisku? Ya. Hadis-hadismu itu, ya, omongan-omonganmu itu adalah al-kadhib. Nah, jadi omongan-omongan, obrolan-obrolan, perkataan-perkataan setan itu adalah al-kadhib. Nah, jadi kebohongan itu termasuk perkataan-perkataan setan. Qala fama Qur'ani, kemudian apa Qur'anku, apa kitabku? Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, asir. Ya, siir. Siir-siir, nyanyian-nyanyian, lagu-lagu yang melenakan, yang membawa kepada kemaksiatan. Ya, kan ada lagu-lagu yang kurang pas ya. Ada cinta 2 malam atau apa dan sebagainya gitu kan, ada pacarku 10 senti atau apa, dan ada itu, atau mabok lagi, banyak kan. Itu lagu-lagu itu, sihir-sihir itu melenakan. Tapi kalau lagu-lagunya lagu-lagu nasyid, lagu-lagu mengarah kepada ketaatan, semakin kita bertambah ingin ibadah kepada Allah, itu beda lagi. Ya kan? Maka di pondok ini berdakwalah dengan musik. Kita islamkan musik, kita islamkan musik seperti itu. Makanya lagu-lagunya itu berkaitan dengan mengajak kita kepada kebenaran. Ada lagunya yang dunia sementara, ada akhirat selamanya, dan semuanya lah, banyak contoh-contoh yang lain. Ya, itu contoh-contoh lagu yang bisa mengajak kepada kebaikan. Nah, kalau lagu-lagu yang menyesatkan itu, yang membuat kita ini pesimis, yang membuat kita ini semakin jauh dari Allah, itu termasuk lagu-lagu setan. Fama masjidi, kemudian setan ini bertanya lagi, terus masjidku apa? Qala, Allah menjawab, al-aswaq, yaitu pasar-pasar. Jadi masjidnya setan itu ada di pasar. Maka kalau udah masuk pasar, lupa adzan apa belum, terus aja belanja itu di pasar. Aswaq. Dan banyak kejahatan yang terjadi, paling banyak itu terjadi di pasar. Ya, di pasar. Maka selalu berlindung ketika masuk pasar, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama baiti. Kemudian bertanya lagi setan. Terus rumahku, apa rumahku? Qala, Allah menjawab, al-hammam. Rumahku itu adalah hammam. Hammam itu kamar mandi. Maka di kamar mandi itu adalah rumah setan. Jangan lama-lama di kamar mandi. Ya. Sebelum masuk kamar mandi harus berdoa. Keluar kamar mandi berdoa. Tapi jangan berdoa di dalam kamar mandi. Jangankan berdoa, berbicara aja gak boleh di kamar mandi itu. Maka doanya sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaithi. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Gitu. Keluarnya berdoa lagi. Maka kalau kita ini berdoa, setiap gerakan, setiap pekerjaan semuanya diawali dengan doa, insya Allah akan membuat setan menjadi kecil, jadi kurus, jadi lemah. Qala fama to'ami, ya, setan bertanya lagi, kemudian apa makananku ya Allah? Qala, Allah menjawab, alladzi lam yuzkar alaihi ismi. Makanan yang mana, ya, di dalamnya itu sebelum memakan itu manusia tidak menyebut nama Allah. Jadi nggak baca bismillah dulu. Maka kalau kita makan nggak baca bismillah, udah jelas itu akan membuat setan jadi gendut itu. Nah, maka sebelum makan wajib berdoa bismillah dulu. Apapun makanannya. Makanya kalau doa makan sate gimana? Bismillah. Doa makan soto bismillah. Sama bismillah. Ya, mau makan apa aja bismillah. Nah, anak kalau makan sebagai makan sosis sama aja, makan sorabi sama. Ya, semuanya bismillah. Beda-beda. Qala fama syarobi, kemudian bertanya lagi setan, apa minumanku? Qala as-sukru, ya, minuman yang memabukkan. Qala fama masoyidi, kemudian apa perangkapku? Qala, Allah menjawab, an-nisa'u, perangkapmu adalah perempuan. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Bapak-bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala
dari godaan-godaan, dari tipu daya muslihat setan yang amat sangat banyak sekali. Kita tidak bisa melaluinya, tidak bisa menghadapinya kecuali dengan 3 jalan tadi. Yang pertama adalah dengan banyak berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Yang kedua adalah dengan ketakwaan. Yang ketiga adalah dengan ilmu. Ya, termasuk ini kan majlis-majlis ilmu. Nah, dan awali ya segala kegiatan dengan baca bismillah dan akhiri dengan baca alhamdulillah. Nah, sebelum ditutup, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, mari kita baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina maulana Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Inna masani duru wa anta arhamur rahimin wa idza maridna fahuwa yasfin. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan mabqaitana warhamna min an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazari fi ma yurdika anna. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minar riya wal sinatana minal kadzib wa yunina minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami santri-santri yang baik-baik dan perbaikilah santri-santri kami. Berikanlah kepada kami wali santri yang baik-baik dan perbaikilah wali santri kami. Berikanlah kepada kami ansor-ansor donatur pondok yang baik-baik dan berikanlah kepada kami ansor-ansor dan donatur pondok kami. Berikanlah kepada kami bangunan-bangunan yang baik-baik dan perbaikilah bangunan-bangunan kami. Berikanlah kepada kami tanah-tanah yang baik-baik dan perbaikilah tanah-tanah kami. Berikanlah kepada kami sarana prasarana yang baik-baik dan perbaikilah sarana prasarana kami. Berikanlah kepada kami masyarakat yang baik-baik dan perbaikilah masyarakat kami. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik-baik dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun atas segala perhatosan. Di akhiranku billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.